bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. TV rusak jangan dipukul, nanti dia bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, maka saya akan buka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pulau Punjung, yang hari ini diwakili oleh Ibu Wakil Kesiswaan Ibu Desniwati Esos, yang kami hormati Bapak Calon Guru Penggerak Bapak Almen SPD, Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Darmasraya, dan yang terkhusus kepada guru-guru, Bapak Ibu guru yang telah hadir bersama kita dalam acara implementasi budaya positif di SMA Negeri 1 Pulau Punjung. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam kegiatan ini. Salawat beringan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu guru, tamu undangan yang kami hormati, akan kami sampaikan terlebih dahulu mengenai urutan acara kita pada pagi hari ini. Acara ini adalah diseminasi dan penerapan budaya positif calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Darmasraya. Diseminasi adalah proses penyemayan Bapak Ibu. Jadi di acara ini kita akan bersama-sama menyaksikan Bapak Almen akan membagikan ilmu yang telah beliau dapatkan dalam pendidikan guru penggerak yang lebih kurang telah dijalani selama 2 bulan ini. Dengan adanya diseminasi ini diharapkan nanti poin-poin positif, materi-materi positif, pelajaran-pelajaran positif yang beliau dapatkan juga bisa sama-sama kita dapatkan. Jadi sekarang alhamdulillah beliau akan mengimbaskan apa yang telah beliau pelajari, sehingga manfaatnya jauh menjadi lebih luas. Yang sebelumnya kita tidak tahu, sekarang kita bisa mendapatkan ilmu baru tanpa juga kita harus mengikuti pendidikan guru penggerak. Itulah pentingnya adanya diseminasi, supaya bibit-bibit yang disebarkan itu bisa terus tumbuh ke semua orang yang hadir di dalam kegiatan ini, sehingga nanti dari 1 orang bisa menjadi ke 2 orang, bisa menjadi ke 3 orang, bahkan mungkin nanti bisa ke ribuan orang. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, tanpa memperpanjang, kita akan masuk ke susunan acara yang pertama. Marilah kita dengarkan kata sambutan sekaligus arahan dari kepala sekolah kita yang saat ini diwakili oleh Ibu Desniwati Esos. Kepada Ibu kami silakan. Izin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak bosan-bosannya melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia kepada hambanya, terutama yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini. Beriring salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau telah membawa umatnya dari alam kegelapan sampai kepada alam yang berpendidikan saat sekarang ini, itu yang terang benderang. Baiklah yang terhormat
Bapak Almen selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Dharmasraya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu yang telah hadir bersama di ruangan labor biologi ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Baiklah, adapun tujuan dari kegiatan kita ini, di mana Bapak Almen selaku calon guru penggerak merupakan tugas dari modul 1.4 budaya positif, yaitu mendiseminasikan atau diseminasi atau pengibasan. Adapun di sini bagaimana pengetahuan, pengalaman yang didapatkan di saat program guru penggerak, yaitu disampaikan informasi tersebut, kemudian menumbuhkan rasa keingintahuan. Setelah itu Bapak Ibu yang hadir di sini juga bisa menyampaikan kepada pihak lain, di mana tujuan khususnya Ibu sebagai kelompok target atau individu bisa mengimbaskan pengetahuan yang telah didapatkan oleh Bapak Almen selaku calon guru penggerak. Alhamdulillah atas kehadiran Bapak Ibu di sini. Kami juga berharap nanti ini juga merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi Bapak Ibu, yaitu bisa menambah pengetahuan, bahkan di sini secara kognitif, pengembangan diri bagi Bapak Ibu. Nanti kami minta kepada Bapak Almen mungkin secara maksimal bisa mengimbaskan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Adapun sekarang kita sebagai pendidik sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana anak saat sekarang ini dituntun belajar sesuai dengan kodrat dan zamannya. Tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, saat sekarang ini kita belajar atau sebagai pendidik harus berpihak kepada murid. Pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan, dan sehingga di sini anak merasa dengan adanya pembelajaran tersebut dia akan merasa sebuah, yaitu keselamatan dan kebahagiaan yang ternilai harganya karena sesuai dengan kebutuhannya. Adapun materi nanti yaitu budaya positif. Selama ini bukan berarti kita sudah tidak memiliki budaya positif, bahkan adanya nilai-nilai kebajikan, kemudian disiplin, yang bertujuan dari kesemua itu adalah untuk membentuk karakter peserta didik. Adapun tujuan akhir dari pendidikan, bagaimana kita di sekolah ini bisa membentuk karakter peserta didik. Kami yakin Bapak Ibu selama ini sudah mengacu kepada karakter peserta didik, namun sesuai dengan perubahan zaman yang selama ini kita kenal ada tata tertib, ada peraturan. Sekarang mungkin dengan adanya perubahan mindset, yaitu pola pikir kita sebagai pendidik, sehingga nanti nilai-nilai positif, kemudian kedisiplinan, bahkan dikenal ada nanti keyakinan kelas atau kesepakatan bersama, itu tidak terlepas dari nilai budaya yang sudah kita miliki selama ini di sekolah, khususnya SMA 1 Propunjung. Demikian juga nanti kami berharap kepada Bapak Ibu yang hadir dapat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dengan perasaan yang berbahagia. Kenapa demikian? Ini merupakan wadah bagi Bapak Ibu untuk pengembangan kompetensi yang ada pada diri Bapak Ibu yang didapatkan dari calon guru penggerak. Berarti penimbasan di sini bukan berarti hanya untuk diri dia sendiri, tapi belajar bagaimana untuk berbagi.
Berbagi di sini bukan hanya berupa seperti disampaikan tadi kognitif atau pengetahuannya saja, namun implementasi berupa tauladan. Bagaimana nanti calon guru penggerak mengimbaskan hal positif ini terutama kepada peserta didik dan rekan sejawat, sehingga Bapak Ibu akan merasakan nanti ternyata inilah perubahan mindset yang dimiliki oleh calon guru penggerak. Tidak hanya berupa konsep, tetapi adalah tauladan yang akan diimplementasikan oleh calon guru penggerak. Kami pihak sekolah sangat mendukung sekali, bahkan memotivasi yang luar biasa atas pembelajaran yang akan diimplementasikan oleh Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak. Karena inilah nanti merupakan seorang inovator, pembaharuan yang akan membawa dampak positif kepada lingkungan sekolah kita. Jadi dengan senang hati sekali kami memberi peluang yang seluas-luasnya kepada Bapak Almen untuk bisa mendiseminasikan nanti apa sebetulnya budaya positif tersebut. Juga kami tunggu actionnya nanti. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk sambutan dan arahan dalam kegiatan ini. Oh ya, mohon maaf, kebetulan tadi saya adalah mewakili Ibu Kepala Sekolah. Beliau ada tugas dinas luar ke Jakarta. Mudah-mudahan ini tidak akan mengurang arti dan makna dari ketidakhadiran beliau. Adapun beliau juga belajar di mana dalam kegiatan yaitu sekolah penggerak. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Desniwati Esos yang telah mewakili Ibu Kepala Sekolah dalam menyampaikan kata sambutan sekaligus arahan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Kita akan menyaksikan penampilan langsung pemaparan dari calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Almen SPD, di mana beliau juga adalah wakil bidang sarana dan prasarana serta humas di sekolah kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk tahun ini kita ada 4 orang calon guru penggerak, yaitu yang pertama adalah Bapak Almen, yang kedua adalah Ibu Musliwati MPDE, beliau adalah wakil kurikulum di SMA Negeri 1 Pulau Punjung. Kemudian ada juga Ibu Aulia Rahmawati SPDGR, adalah guru matematika sekaligus pembimbing OSN bidang matematika di SMA Negeri 1 Pulau Punjung. Dan juga saya sendiri sebagai pembawa acara, guru BK Bimbingan dan Konseling Dila Safni SPDGR. Alhamdulillah kami berempat memiliki kesempatan untuk bisa mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Darmasraya. Baiklah Bapak Ibu, tanpa memperpanjang lagi, kita persilahkan kepada Bapak Almen SPD untuk menyampaikan materi beliau, diseminasi dan penerapan budaya positif. Kepada Bapak kami silakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada pembawa acara sudah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai ngantuk kita ya Bapak Ibu, sudah 2 jam pelajaran terakhir, berarti udah mulai mengarah ke sore ya. Jadi untuk kita coba terlebih dahulu untuk memfokuskan kita kembali agar kita konsentrasi karena sudah mulai mengantuk. Kita coba sedikit iya, kita coba sedikit apa adanya, ala kadarnya yang bisa kita coba. Kita melalui sumber suara aja, kata-kata saja. Ikuti apa yang saya
omongan oleh Bapak Ibu, lakukan. Kira-kira masih ngantuk tidak nanti untuk kegiatan ini? Oke, kita mulai. Kita mulai Pak John? Oke. Ayo, yang saya omongin yang ikut ya. Oke, mari sama-sama kita pegang kepala kita. Ya. Kita pegang telinga kita. Yang cepat ya, yang ini. Oke, enggak apa-apa. Kita pegang telinga. Kita pegang dagu kita. Baik, terima kasih Bu Asliar. Oke, yang lain sudah banyak presentasi juga Bapak Ibu yang lain. Oke, aplaus untuk kita semua. Baik, Bapak dan Ibu, sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah beserta Ibu moderator tadi, di sini sebelumnya saya mohon maaf, kami di sini tidak menggurui kita semua, cuma kita berbagi selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Inilah baru segelintir ilmu yang kami dapati dan kami harus berbagi kepada kita semua supaya kita selaku tenaga pendidik di Indonesia ini, khususnya kita semasa Pulau Punjung, terimbas dan semuanya kita memahaminya, karena ini semua sudah kita jalani dan kita lakukan di dalam proses belajar mengajar untuk anak didik kita di kelas kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, yang pertama sekali tadi pagi sudah dimulai oleh rekan-rekan kita juga. Jadi barangkali Bapak dan Ibu juga ada pesertanya tadi, dan sekarang kami minta 2 jam terakhir ya dari jam pelajaran PPM kita, dan alhamdulillah diberi support oleh Ibu Kepala Sekolah kita untuk berbagi kepada teman-teman kita. Jadi yang kami sampaikan nanti mudah-mudahan bisa sama-sama kita selaku pendidik di sekolah kita bisa mengimplementasikannya dalam proses belajar mengajar kita. Baik Bapak Ibu, di mana di sini program yang kita laksanakan ini adalah pengimbasan program pendidikan guru penggerak, di mana di sini pada modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak dan Ibu, kita selaku pendidik tentu sudah terbiasa ya, selalu memberikan contoh terbaik kepada anak didik kita, karena kita di sekolah selalu menuntun dan membimbing beliau dalam proses belajar mengajar di sekolah kita. Tentu contoh-contoh yang baik yang akan kita berikan kepada anak didik kita tersebut. Nah, di sini ada budaya positif yang harus kita implementasikan di dalam kegiatan proses belajar mengajar kita. Sebelum kita lanjut Bapak dan Ibu, tentu kita bisa merenung terlebih dahulu, memahami terlebih dahulu tentang konsep yang harus kita renungkan dan kita terapkan di lingkungan sekolah kita, karena kita selaku tenaga pendidik untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Yang pertama Bapak Ibu, kita renungkan di sini hal yang akan kita demonstrasikan, kita terapkan di dalam lingkungan proses belajar mengajar kita. Yang pertama itu bisa dilihat Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Nah, itu tentu akan kita terapkan di dalam proses belajar mengajar yang kita laksanakan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Hal ini tidak asing lagi bagi Bapak dan Ibu. Semuanya sudah kita jalani, tak terasa ini sudah kita jalani semuanya di dalam proses belajar mengajar kita. Namun di mana sebetulnya kita bisa berpijak, berpedoman hal mana yang harus kita laksanakan, yang boleh kita demonstrasikan, kita terapkan, dan hal mana yang seharusnya tidak kita terapkan. Nah, tinggal kita memilah-milahnya saja lagi Bapak dan Ibu. Kemudian keyakinan kelas, ini sudah jelas ya. Kita pendidik itu sudah pasti sudah membuat keyakinan kelas kita di dalam kelas kita yang memimpin pembelajaran tersebut. Kemudian
ada juga nanti kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tentu saja kita selaku pendidik dan juga manusia biasa tentu ada kebutuhan dasar kita. Kemudian restitusi, nah, jadi ada 5 posisi kontrol nantinya akan kita bahas berikutnya. Kemudian ada lagi restitusi segitiga, restitusi namanya begitu. Oke, kita lanjut Pak Ibu. Nah, sebelum kita masuk, kita coba terlebih dahulu ada pertanyaan pemantik Bapak dan Ibu. Ini setuju tidak? Barangkali sudah melakukan kita atau tidak begitu. Pertama pertanyaan Pak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira gimana itu Bapak dan Ibu? Hukuman sepakat itu atau tidak? Tidak ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak itu kita tidak sepakat ya. Oke, kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana Pak dan Ibu? Tidak juga ya Pak Ibu ya. Oke, pertanyaan pemantik ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Pak tidak Pak Ibu? Kira-kira? Nah, dia masih ada embel-embelnya ya. Memberi penghargaan. Nah, semangat belajarnya. Kalau semangat nih Bapak Ibu kasih duit kan begitu. Nah, jadi anak masih berfokus kepada apa yang kita berikan. Nah, oke, baik Bapak Ibu dah berarti sepakat kita tidak setuju ketiganya ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, kira-kira di sini barangkali kita bisa pedomani. Hukuman kah ini apa konsekuensi? Dia hampir sama ya, ada hukuman, ada konsekuensi. Barangkali kita sudah pernah mencobanya seperti contoh-contoh berikut ini. Kira-kira gimana nih Bapak Ibu? Kita coba yang pertama terlebih dahulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira pernah dicoba Pak Ibu? Pernah? Enggak. Belum pernah mencoba Pak Ibu ya. Kalau di sewaktu sekolah kira-kira pernah dicoba oleh Bapak Ibu guru kita dahulunya? Ada ya waktu SD barangkali ya? Tidak? Alhamdulillah. Nah, baik-baik ya. Oke, baik. Yang kedua Bapak dan Ibu, contohnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bapak dan Ibu ada yang pernah mencoba? Mencobakan pernah bagi. Oh, pernah mencobakan ya Bu ya, Bu Asmiar. Oke, ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan. Ada dicoba itu? Ada, kurang baik-baik. Enggak, aja dulu. Oke, kemudian berjemur di lapangan basket. Nah, bisa jadi pukul 12 atau 11 atau pukul 13 karena mengobrol dengan teman. Tidak pernah. Atau bagi yang terlambat tadarusan di lapangan bola basket. Siapa yang pernah melakukan? Tidak ya, piket gimana? Yang pernah piket? Oh, tidak ada ya? Iya ada, tapi tidak mengobrol dengan teman. Oh, tidak mengobrol dengan teman Ibu ya? Cabut. Oh, cabut berarti dihukum juga. Ya. Gimana hukumannya? Berjemur? Hormat bendera. Hormat bendera. Iya, iya. Pernah kita coba ya? Oke Bapak dan Ibu. Kemudian kehilang 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena datang terlambat dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Itu sama juga dengan yang Bu Nel katakan tadi kan. Nah, pernah dilakukan gitu. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis. Nah, karena tersenggol pada saat belajar. Ada enggak disuruh anaknya dihukum? Enggak ada. Oke, karena kita barangkali yang terakhir ini kita tidak izinkan anak mungkin minum di dalam kelas waktu belajar mengajar ya Pak Ibu ya. Nah, jadi kita sudah tahu mana hukuman, mana konsekuensi. Kita paham semua Pak Ibu ya? Oke, Bapak dan Ibu, ini dia yang disampaikan poin yang keberapa tadi? Ada di sana kebutuhan dasar manusia. Kita selaku manusia tentu saja mempunyai beberapa kebutuhan
Di antaranya ada kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup kita selaku manusia tentu harus kita lalui yang ini. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan kita masing-masing. Kira-kira gimana nih Pak Ibu? Kalau tidak diterima kita di lingkungan kita, di lingkungan sekolah lah kira-kira, nyaman tidak kira-kira? Tentu tidak Pak Ibu ya. Dikucilkan kita oleh teman-teman. Tidak enak rasanya kan gitu. Oke, kemudian penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian butuh tidak kita dengan kondisi kesenangan? Ya butuh ya Pak Ibu ya. Kebebasan. Nah, apalagi kebebasannya kita butuh bebas, tidak mau terkekang di perintah-perintah tidak menentu kan. Kita butuh kebebasan selaku manusia. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh insan yang diciptakan Allah pasti membutuhkan 5 kebutuhan ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Kemudian ada restitusi. 5 posisi kontrol. Ini ada lagi pertanyaan pemantiknya Pak dan Ibu. Kita coba baca, kita pahami. Kita minta ke Bu MC terlebih dulu, Bu Aulia. Coba baca pertanyaan pemantik kita, Bu, bantu. Baik Pak, Lisa dan Hani dipanggil masuk ke ruangan Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala baru saja mendapatkan pengaduan dari bapaknya Lisa. Nah, bahwa Hani menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Lisa di sosial media. Bila Anda seorang wali kelas, penerapan disiplin apa yang akan Anda lakukan untuk kasus Lisa tersebut? Gimana kira Bapak dan Ibu? Kira-kira Bapak dan Ibu ada enggak yang wali kelas di sini? Ada ya. Kira-kira terjadi hal yang seperti ini dengan ananda kita di kelas? Atau mereka duduk berdua di bangku atau berjarak-jarak, ternyata kejadian hal yang seperti ini. Pernah kejadian nih Bapak dan Ibu? Ada ya, sebangsanya juga ada ya. Tidak seperti itu, yang penting sudah mengarah, itu pernah terjadi Bapak dan Ibu ya. Kira-kira Bapak Ibu, siapa ini yang bisa memberikan solusinya ini? Selaku wali kelas, penerapan disiplin apa yang akan kita lakukan untuk kasus tersebut di atas? Kira-kira. Nah Bapak dan Ibu, silakan munculkan saja. Ayo coba, siapa kira-kira Bapak dan Ibu wali kelas? Kita coba saja, kira-kira penerapan disiplin. Memanggil kedua anaknya. Oke. Terima kasih Bu As. Pakai mic aja Bu As. Oke, silakan Bu As. Sebelum kita melapor ke kepala sekolah, kita selaku wali kelas, kita panggil anaknya dulu, kita apa yang telah terjadi dengan milik berdua yaitu Lisa dan Hani. Nah, kalau seandainya masalahnya mungkin agak rumit, nah kita ajak lagi mungkin guru BK-nya, mungkin atau guru-guru yang lain yang bisa memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi mereka berdua. Nah, mungkin itu cara saya Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Asmiar. Yuk kita kasih aplaus untuk Bu Asmiar. Iya, ampau ya. Aplaus saja. Jadi kita sesuai dengan yang disampaikan Bu Asmiar tadi itu bagus sekali. Terlebih dahulu tentu kita panggil mereka berdua. Kita mediasi, yaitu ya. Mediasi ya. Kita panggil mereka berdua. Tentu ditanya dulu ya Bu Asmiar ya, karena Bu Asmiar ini dah sering pengalaman ini. Jadi sudah paham betul terhadap kejadian-kejadian yang ada di lokal. Kalau mulai berat rasanya tidak putus sendiri, beliau akan melangkah ke guru bimbingan konseling mereka. Kemudian nanti melalui guru bimbing konseling, belum tuntas juga bersama wali kelas dia menghadap ke wakil kesiswaan. Nanti wakil kesiswaan juga apabila belum tuntas juga bertiga, kita menghadap, kita laporkan juga kepada kepala sekolah kita. Oke, itu diantaranya kalau ada kejadian-kejadian yang seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, kemudian kita masuk
termasuk sesuai dengan yang disampaikan tadi tentang restitusi. Nah, Bapak dan Ibu juga sudah paham, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka tersebut dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen bahasa Indonesia ya, 2024. Oke, baik Pak dan Ibu. Ini dia. Mana tahu sudah kita coba, sudah kita lakukan, tapi apa iya ini restitusi gitu kan? Kita tidak paham juga kan? Inilah ciri-cirinya restitusi tersebut. Nanti akan ada di mana posisi-posisinya. Yang pertama, ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian kedua, memperbaiki hubungan. Seterusnya ada tawaran, bukan paksaan atau dipaksa ya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, itu yang utama sekali. Kemudian restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Kemudian restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketujuh, ada 9 Pak dan Ibu. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kepada karakter baik peserta didiknya, termasuk kita Bapak dan Ibu gurunya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi fokus untuk bagaimana tindakan atau solusi dari kejadian-kejadian tersebut. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang bersalah kepada kelompoknya. Jadi diterima murid kita yang bersalah tersebut oleh teman-temannya kembali. Itu target daripada restitusi tersebut Bapak dan Ibu. Kemudian ini masuk kita kepada posisi kontrol tadi. Ada 5. Di sini ada penghukum. Nanti Bapak dan Ibu di mana kira-kira kita berada yang pasnya. Barangkali kita sudah pernah mencoba semuanya ini. Ada di posisi penghukum, kemudian juga ada di posisi pembuat merasa bersalah. Kira-kira nanti ada contohnya, kita lihat terlebih dahulu. Pernah tidak kita coba begitu? Kemudian ada pada posisi teman, juga ada pada posisi pemantau, dan juga ada pada posisi manajer. Nanti mana yang baik dan mana yang seharusnya kita laksanakan kira-kira bagaimana? Penghukum ya belok ya. Kita coba dari penghukum itu dulu Bu Asmia. Oke, ini dia penghukum. Jadi penghukum, diantaranya nih nada suara tinggi, kemudian bahasa tubuh, mata melotot, begitulah kira-kira, dan jari menunjuk atau sambil menghardik begitu kan. Contohnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Berapa kali lo Bu Asbiar coba biasanya terlambat lagi kamu lagi. Selalu datang terlambat. Kapan sih bisa datang tepat waktu mata melotot? Kira-kira sudah pernah kita coba? Sudah pernah. Iya. Semua ini kita pernah coba barangkali Pak dan Ibu. Kalau kita guru pernah piket, pokoknya yang penting kita berhadapan dengan anak. Ada anak yang terlambat, itu mungkin sudah pernah kita coba. Berbagai macam modelnya Pak Ibu ya. Kira untuk jawabannya tanyakan kepada diri kita, bagaimanakah kira-kira perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Kira-kira bagaimana Pak Ibu? Melawan. Mungkin jari setengahnya kita ambil berkemungkinan murid merasa marah, kira-kira ya Bapak Ibu ya. Dan mendendam kepada kita bisa jadi. Awas Ibu kok. Ibu ini yang selalu ngomong kayak gini, saya tunggu di luar kalau bapak-bapaknya kan. Atau bersifat agresif lah. Kemudian bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya karena kesal ini. Itu bisa jadi kejadian Bapak Ibu ya. Atau meja tulis yang dia kelupasin, coret, dia coblos. Bisa juga barangkali
kursi-kursi kita yang rusak ini karena penghukum ini barangkali mudah-mudahan tidak Pak dan Ibu ya. Bisa jadi terakhirnya karena terlalu dongkol, ini motor ibu ini awas nanti saya kempesin katanya kan. Nah barangkali itu bisa ada juga yang terjadi, tapi mudah-mudahan di sekolah kita tidak terjadi hal yang demikian. Itu di posisi penghukum Bapak dan Ibu. Motor di Ini dia di pembuat merasa bersalah. Kita coba bantu Bu Nel. Bu Nelda semangat ini. Bolak-balik ke bawah, nah kadang-kadang ke anak yang mungkin kebetulan pelajaran saya pendidikan Pancasila, nah adanya disiplin dan karakter di sana. Nah saya bilang kayak gini, nih salah satu kalian melanggar dalam jam belajar, kalian duduk di warung ada yang main. Nah sekarang adanya konsekuensinya pagar ditutup dari pagi sampai sore, nggak ada boleh keluar. Nah terpaksa lah ibu jalan bolak-balik. Nah bagi kalian rasakan kaki ibu udah kayak bincang-bincang sakit gini, nggak ada rasa bersalah atau gimana rasa kalian lihat ibu dengan kondisi kayak gini? Nah mungkin ada di antara anak yang ada rasa di hatinya, mungkin terasa bagi dia yang rasa bersalah, mungkin ada dari sebanyak anak itu. Nah mungkin itu salah satu contohnya. Ya. Terima kasih Bu Neldeti, aplaus untuk Bu Nel. Diberikan lagi tambahan oleh Bu Nel ya, contoh yang kira-kira pas kan apa yang disampaikan Bu Nelda tadi. Tambah lagi referensi kita, tidak yang ini saja, bisa lagi kita tambah apa yang disampaikan Bu Nel tadi, karena beliau juga sudah menjalankannya langsung dan sudah mencoba begitu. Jadi terasa oleh Bu Nel ini terhadap sikap daripada anak-anaknya begitu kan, pembuat merasa bersalah ini. Dia tadi pembuat merasa bersalah. Barangkali kita sudah pernah mencoba. Ini dia. Kita selaku kunci RF itu jalan nak RF Limoleh. Bapak Ibu, kita selaku teman ini masuk ke selaku teman. Ini contohnya Bapak Ibu. Kalau nada teman tentu suaranya agak ramah sedikit ya Bapak Ibu. Kemudian merasa akrab, kemudian bercanda, bahasa tubuh juga merapat sedikit-sedikit, asal tidak dengan perempuan, laki-laki aja merapatnya. Kemudian mata dan senyum jenaka, happy lah begitu kan. Ginilah kira-kira kan. Karena kita perempuan yang banyak ini. Ini contohnya Adi. Ayolah, bagaimana sih kamu gitu kan? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak. Ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Agak lembut sedikit kan? Barangkali ini Bapak Ibu guru bahasa Indonesia nih lakonnya kalau hal yang seperti ini sambil tertawa ringan misalkan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Gitulah kira-kira Pak dan Ibu. Ya kira-kira gimana itu perasaan anak-anak didik kita? Senang dia Bu Asmiar ya. Murid akan merasa senang, merasa akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantungan juga kepada kita Pak dan Ibu. Terlalu senang malah kita enjoy aja katanya kan. Nanti dengan Bapak tuh aman aja gitu. Mungkin guru olahraga mungkin terlalu dimanjainnya, ngambil bola aja kita udah aman itu gitu. Jadi dia malas melakukan aktivitas lagi. Itu kalau posisi pada teman. Kemudian masuk kita ke pemantau Bapak dan Ibu. Pemantau ini nadanya agak datar. Kemudian bahasa tubuh yang formal. Contoh begini, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kata si Adi kan. Lalu guru menjawab, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti dengan konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Tentu Adi mengatakan, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Gurunya, iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Begitulah kira-kira Bapak dan Ibu bahasa kita kalau di posisi sebagai pemantau. Kira-kira hasilnya ini Bapak dan Ibu. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar.
salah satu peraturan sekolah tadi. Kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi, tidak emosi yang berlebihan ya, tetapi tegas, tidak marah atau membuat merasa bersalah gitu. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat, tinggal di kelasnya maksudnya. Nah itu kalau posisi kita berada pada posisi pemantau Bapak dan Ibu. Nah masuk kepada posisi berikutnya Bapak Ibu. Nah, posisi yang terakhir, posisi manajer ini. Nah, kira-kira kita dengar lagi suara halusnya Bu Indah lah. Coba Bu Indah dulu. Oh, dan Pak Bu Ria. Tiba giliran Bu Ria. Posisi sudah pada posisi manajer kita Bu Ria. Silakan Bu Ria. Manajer itu nada suara tulus, bahasa tulus, tidak kaku, mendekat ke murid. Sebagai guru mengatakan, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kemudian Adi menjawab, tahu Pak, jam 7.00. Guru menjawab, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kemudian Adi menjawab kembali, saya bisa menanyakan kepada teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kemudian guru menjawab, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru menjawab kembali, baik, saya menghargai usahamu untuk memperbaiki diri. Oke. Anda Pak. Oke, terima kasih Bu Ria. Beginilah kira-kira Bapak dan Ibu jika posisi kita selaku manajer begitu. Bahasa kita, nada kita sesuai yang disampaikan oleh Ibu Ria tadi. Jadi kira-kira kalau lembutnya kayak Bu Ria ngomong tadi, bahasanya kira-kira bagaimana dengan ananda kita Pak dan Ibu? Yang jelas tulus ya nampaknya, tidak marah, tidak meninggikan nada suara, apalagi menunjuk-nunjuk. Kan ada tadi Bu Ria, kayak gini-gini kan, tapi dia datar, lembut. Kira-kira anak-anak kita ngomong kayak gitu gimana kira-kira itu? Tersentuh artinya bisa dia merubah sikapnya, sadar dia kan. Itu kalau posisi kita pada posisi manajer Bapak dan Ibu. Kira-kira dari nomor 1 sampai nomor terakhir ini Bapak dan Ibu sudah pernah kita coba kira-kira? Kira-kira mana yang lebih sering? Di penghukum Bu Asmiar ya. Tapi alangkah lebih baiknya, lebih bagusnya ke depannya kita coba posisi pada manajer. Mudah-mudahan kita selaku pendidik supaya terciptanya proses belajar yang mengajar yang kondusif, kita bisa di posisi selaku manajer Bapak dan Ibu. Ini dia kelompok-kelompoknya aja Bapak dan Ibu. Ini bisa kita lihat, kita baca di mana bagusnya. Di penghukum ini dia, pembuat orang merasa bersalah ini dia. Ini sudah dikelompokkan secara rinci kembali. Teman mana pemantau, manajer begini. 5 posisi kontrol tadi. Ini juga siapakah yang mengatakan yang pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Ini juga sudah ada nanti di pengelompokannya. Pernyataan-pernyataannya misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya yang mengatakannya apa itu? Membuat orang merasa bersalah begitu. Kemudian tidak pernah benar melakukannya. Itu contoh-contohnya tadi Pak Ibu ya. Itu dia penghukum. Selanjutnya begitu sampai ada beberapa contoh ini untuk manajer, untuk penghukum dan pemantau. Terakhir juga dapat dari Ibu, ini ada segitiga restitusi tadi. Ini dia pembagian kelompok-kelompoknya. Baik Bapak dan Ibu, itu mungkin beberapa ilmu yang saya dapati selama
mengikuti pelatihan calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan dengan adanya kita mempelajari ini semua, apa yang kami sampaikan tadi, sekali lagi kami tidak menggurui kita semua, tetapi kita berbagi, terbuka juga kan, kita bahas tentang di mana posisi kita. Ini Bu Asmiarni selalu smart, ini semangat ya. Nanti dia bisa memilih mau di posisi manajer tadi, mau di posisi penghukum, atau di posisi yang lain begitu. Tapi kita sepakat mencoba untuk di posisi manajer, Bapak dan Ibu ya. Sepakat Pak Ibu? Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjadi pendidik selaku suri teladan bagi anak-anak didik kita. Demikian saja, banyak maaf. Aplaus untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, itulah penampilan dari guru kita Bapak Almen SPD. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu setelah mendapatkan materi dari Bapak Almen? Senang, wow, luar biasa, banyak sekali ya Bapak Ibu ya, ilmu-ilmu baru yang bisa kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Almen tadi. Mudah-mudahan apa yang tadi kita dapatkan itu bisa kita sebarkan sebanyak-banyaknya kepada murid kita, kepada keluarga kita, kepada rekan-rekan kita semuanya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum punya kesempatan untuk bisa bergabung sebagai calon guru penggerak, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bergabung di angkatan selanjutnya. Nah, kita alhamdulillah Bapak Ibu itu sudah ada 6 orang yang lulus untuk calon guru penggerak angkatan 10 yang saat ini beliau sedang menunggu untuk menjalani proses seleksi wawancara. Alhamdulillah untuk simulasi mengajarnya semuanya lancar. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu kita yang 6 orang tersebut bisa lulus semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga nanti Bapak Ibu akan banyak lagi ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari Bapak Ibu guru kita yang lulus calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, itulah rangkaian acara kita pada pagi hari ini dan menjelang siang ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, kemurahan hatinya dalam hadir ke dalam kegiatan kita ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Almen sampaikan tadi itu bisa kita terapkan di dalam pembelajaran kita. Ingat Bapak Ibu guru, seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya untuk pendidikan itu adalah kita ibaratnya sebagai seorang petani Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa membuat kondisi itu siswa bisa tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Karena seorang petani akan menyediakan pupuk, akan menyediakan tanah, akan menyediakan penerangan yang baik agar tumbuh kembang tanamannya bisa subur. Begitu juga kita Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menumbuhkan lingkungan yang mendukung untuk tumbuh kembang anak-anak kita, murid-murid kita, calon pemimpin di masa depan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, jika tadi saya memulai dengan pantun, maka izinkanlah saya untuk menutup juga dengan sebuah pantun. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup acara dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Safri undur diri. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda 12 IPA 1, kita masuk kembali di pagi hari ini setelah dipimpin doa oleh ketua tadi. Pertama sekali, gimana kabar Ananda pagi hari ini? Amin. Mudah-mudahan
mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik Ananda, sebelum kita masuk kepada PBM kita nantinya, pertama sekali Pak sampaikan terlebih dahulu karena kita di awal semester ini, untuk di kelas 12 MIPA selama 1 tahun ini sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh pihak sekolah, Bapak yang mendampingi Ananda di lokal kita di 12 IPA 4. Oke, sebelumnya walaupun ini pagi tapi udah banyak yang ngantuk Pak nampak ini. Apa ada istirahat tadi malam? Oke, atau karena banyak aktivitas ya? Oke, kita coba apa sedikit dulu supaya konsentrasinya fokus ya. Walaupun pagi kita coba ice breaking sebentar ala kadarnya ala 12 MIPA 1. Oke, Ananda mengikuti perintah apa yang Bapak sampaikan saja. Bisa kita mulai ya. Mudah-mudahan konsentrasi semua. Oke, sekarang mari kita coba kita pegang kepala kita. Cepat, jangan lambat gerakannya. Kita pegang telinga. Kita pegang hidung. Kita pegang dagu. Oke, alhamdulillah konsentrasi semua ya. Oke, aplaus untuk kita semua. Baik Ananda di 12 IPA 1 atau MIPA 1, sebelumnya tahun kemarin Bapak di fase E2 selaku wali kelasnya, sekarang sudah dipindahkan ke 12 MIPA 1. Jadi di awal semester ini, di awal tahun ajaran ini, di awal masuk kita pertama ini itu tentu kita perlu menyampaikan kepada Ananda tentang budaya positif yang harus kita laksanakan di lingkungan terkecil kita, yaitunya kelas kita di 12 MIPA 1. Di waktu kelas fase F yang Bapak dampingi selaku wali kelas, kami juga sudah melaksanakan di sana budaya-budaya positif yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah tersebut. Sekarang ini Ananda tentu juga di kelas 11 kemarin, mungkin dengan wali kelas yang sebelumnya. Siapa wali kelas sebelumnya? Bu Ainil Huda, waktu di kelas 11 MIPA 1 ya. Sekarang pindah lagi ke 12 MIPA 1. Tentu modelnya itu berbagai macam. Apa yang disepakati sewaktu itu tentu belum tahu lagi bisa diterapkan di kelas 12 ini. Karena suasana baru, teman-teman juga ada yang baru. Ini diacak ya untuk di 12 IPA 1 ini. Ya, diacak ya, ada 11 IPA 2 kemarin, ada 11 IPA 3, ada 11 IPA 4. Jadi di 12 ini disatukan kembali. Nah, jadi ada berbagai macam kelas yang Ananda tempuh selama ini di kelas 11. Baik Ananda, selama ini tentu Ananda sudah mengetahui tentang budaya positif ya. Budaya positif yang harus Ananda terapkan di lingkungan sekolah kita. Coba kira-kira budaya positif yang bisa kita terapkan selaku pelajar, kira-kira siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Coba angkat. Oke, silakan. Siapa namanya? Mulia ya. Oh, ini ketua kelas yang sudah kita pilih kemarin. Oke, silakan Mulia. Salah satu budaya positif yang dapat kita terapkan di sekolah ialah datang tepat waktu. Nah, salah satu budaya positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, terutama lokal kita ini adalah datang tepat waktu. Nah, kira-kira bisa itu Ananda? Bisa. Nanti kita minta pendapat dari Ananda semua tentang budaya positif yang harus kita terapkan. Nanti melalui ketua memimpinnya, kemudian nanti kita tempel apa kesepakatan kita, kemudian baru kita tetapkan keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan kelas itulah nanti budaya positif yang kita munculkan, itulah yang kita terapkan nanti, kita praktekkan selama kita berada di 12 MIPA 1 ini. Oke, kita langsung saja. Pak rasa Ananda sudah paham semua karena di kelas 11 sudah juga menjalankannya. Apa yang harus kita bentuk, kita sepakati di kelas 12 MIPA 1 ini. Jadi kesempatan berikutnya Pak berikan
sepenuhnya kepada ketua kelas untuk memimpin hal budaya positif apa yang harus kita terapkan di lingkungan lokal kita. Nanti baru kita jadikan dia menjadi keyakinan kelas. Oke ya, bisa kita mimpin langsung ya. Oke, silakan ketua tampil ke depan sama sekretarisnya sekalian. Sekretaris nanti silakan dicatat apa yang sudah kita sepakati, menyampaikan kesepakatan kelas kita. Nanti berupa kertas mungkin dibagikan oleh sekretaris nanti. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita memulai tahun ajaran baru ini, mungkin ada baiknya kita menentukan hal-hal positif apa yang dapat kita lakukan di kelas kita ini, atau yang biasa kita sebut dengan keyakinan kelas. Mungkin dari teman-teman semua ada yang mempunyai usulan atau saran terkait keyakinan kelas yang bisa kita terapkan. Jika ada, boleh silakan angkat tangannya dan sampaikan apa usulannya. Ya, silakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nifin Kasifa Arenja. Saya ingin memberi usulan terhadap keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Menurut saya yaitu selalu musyawarah dalam mengambil keputusan. Usulan yang bagus. Bagaimana, Pak? Oke, bagus. Sepakati aja. Kalau sudah sepakat, kita angkat itu salah satunya musyawarah dalam mengambil mufakat tadi ya, Ananda. Oke, ada Bapak Pak? Ada usulan yang lain dari teman-teman? Baiklah, mungkin supaya kita bisa memberikan aspirasinya semua, kita akan bagikan dalam bentuk kertas saja. Oke, silakan Bapak-bapak bantu sekretaris bagikan. Jadi apa yang disampaikan oleh Ketua Ananda tadi, agar aspirasi lokal kita tersalurkan semuanya, mendingan kita berikan aja berupa tulisan. Jadi kesepakatan apa yang harus kita munculkan di lokal kita. Nanti setelah dibikin masing-masing ada instruksi dari ketua, nanti silakan ditempel di mana atau di mana, itu tergantung kesepakatan dengan ketua nantinya. Silakan ketua. Ya, Pak. Baiklah teman-teman, apakah ada yang sudah siap? Jika sudah, boleh langsung kita tempel di dinding kelas kita. Boleh, silakan pada teman-teman yang sudah selesai. Silakan bergantian boleh ditempel di mana di kelas itu? Di sini aja, Pak. Nah, silakan Ananda. Di papan ini enak sebelah situ. Nah, di papan ada Bapak. Silakan bergantian. Agak rapi pun aja. Ya, lanjut. Boleh langsung aja berdiri, nggak apa-apa. Nah, nanti kan dimainkan itu. Boleh. Apakah sudah semua? Sudah. Baiklah, setelah kita kumpulkan, di sini udah semuanya menyampaikan usulannya ya. Mulia ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyampaikan aspirasinya. Dan mungkin untuk selanjutnya akan mulia serahkan kepada Bapak selaku wali kelas. Kepada Bapak, silakan. Baik, terima kasih Ketua yang sudah memimpin
menerima aspirasi dari Anda semua, dari teman-teman ketua kelas untuk membentuk kesepakatan kelas kita. Di depan sudah kita lihat berbagai macam usulan dari teman-teman tentang kesepakatan kelas kita. Sudah merata ya ketua ya, tidak ada yang tidak dapat ya. Sudah, Pak. Dia sudah menyampaikan semuanya. Setelah ini nanti silakan ketua sepakati mana yang dia kan mungkin ada yang sama barangkali ini. Jadi kita jadikan satu, berapa jumlahnya nanti. Nah, nanti setelah ini silakan ketua kembali menyepakati dengan teman-teman, baca kembali apa yang sudah disepakati tersebut, kemudian kita kerucutkan mana yang hampir sama kita jadikan sama. Misalnya seperti tadi tidak boleh tidur di waktu PBM. Nah, jadi kita cari kata-kata yang yang positifnya, apa yang harusnya ganti dari tidak boleh tidur tersebut. Kalau enggak nanti semuanya kita tahu tidak boleh aja semuanya kan. Seperti apa tadi, tidak boleh makan di dalam kelas gitu kan. Nah, jadi dibikinlah makan dilakukan di jam istirahat misalnya kan. Nah, jadi kita arahkan bahasa kita, kata-kata kita kepada yang lebih positifnya gitu. Oke, silakan ketua. Baik, Ananda, setelah dilakukan pelaksanaan pengisian untuk memenuhi kesepakatan kelas kita yang dipimpin oleh ketua tadi, jadi sudah dapat beberapa kesepakatan kelas dan juga tadi sudah Ananda sepakati pula dengan ketua dan warga kelas kita 12 MIPA 1 sudah dapat keyakinan kelas kita. Jadi gimana sistemnya, kami serahkan kembali ke ketua kelas kita. Kepada ketua kelas kami persilakan. Baiklah, setelah kita diskusikan dan kita lihat hasilnya, kita sudah mendapatkan keyakinan kelas. Kepada sekretaris, tolong untuk dicatat keyakinan kelas yang telah kita dapatkan. Dan mulia minta tolong satu orang untuk membacakan hasil dari keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas 12 MIPA 1. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, makan pada jam istirahat. Oke, yang pertama tadi coba ulang lagi kembali Anda. Masuk kelas tepat waktu. Oke, masuk kelas tepat waktu. Ini sudah tadi ketua ya. Dan disepakati tadi ya. Yang pertama masuk kelas tepat waktu. Ya, boleh. Yang kedua, makan pada jam istirahat. Baiklah, yang kedua itu makan pada jam istirahat. Yang ketiga, berpakaian rapi. Yang keempat, piket kelas setelah pulang sekolah. Yang kelima, menumbuhkan sikap saling menghargai. Dan yang terakhir, menjaga ketertiban dan keamanan kelas. Setelah kita sepakati bersama, keyakinan kelas kita ada 6. Yang pertama itu masuk kelas tepat waktu, yang kedua makan pada jam istirahat, yang ketiga berpakaian rapi, 4 piket kelas setelah pulang sekolah, yang kelima menumbuhkan sikap saling menghargai, dan yang terakhir menjaga ketertiban dan keamanan kelas. Mulia harapkan kepada teman-teman untuk dapat melaksanakan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Mulia ucapkan terima kasih kepada teman-teman, dan untuk seterusnya Mulia serahkan kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin mulai dari tadi pembentukan kesepakatan kelas, kemudian sudah mendapatkan keyakinan kelas kita.
Oke, aplaus untuk kita semua terlebih dahulu. Baik Ananda, sesuai dengan kesepakatan lokal kita 12 IPA 1 yang dipimpin oleh ketua tadi, maka sudah dapat keyakinan kelas yang harus kita jalankan selama berada di kelas 12 MIPA 1 ini. Lebih kurang 1 tahun ya Ananda ya. Nanti setelah di perguruan tinggi, nanti itu urusannya di perguruan tinggi Ananda juga, nanti kemana Ananda menambah menuntut ilmunya. Oke, sudah kita lihat sama-sama keyakinan kelas 12 MIPA 1. Yang pertama, masuk kelas tepat pada waktunya. Jadi kedepannya tidak ada lagi Ananda, anak-anak Bapak di 12 MIPA 1 ini yang terlambat, apalagi lambatnya sudah lebih 10 menit ya. Kita mengacu aja kepada keyakinan kelas kita. Kemudian makan pada jam istirahat, berarti kita tidak ada lagi makan baik sewaktu guru menerangkan maupun tidak ada guru. Jadi makan pada jam istirahat. Kemudian berpakaian rapi. Jadi anak-anak Bapak, putra dan putri semuanya sudah rapi berpakaian dari rumah. Seluruh atribut sekolah sudah kita pakai. Kemudian piket kelas setelah pulang sekolah. Jadi kebiasaan yang sebelumnya ada yang piket pagi terburu-buru, sekarang kita sudah membuat keyakinan kelas, jadi piket kita laksanakan pada sore hari atau setelah pulang sekolah. Kemudian menumbuhkan sikap saling menghargai, antara sesama kita dan juga dengan lokal lain atau warga sekolah kita harus saling menghargai. Kemudian yang terakhir, yang keenam, menjaga ketertiban keamanan sekolah. Seluruh keamanan dan ketertiban di lokal kita dan juga sekolah kita Sepak 1 Pulau Punjung harus kita jaga. Kita sepakati. Ini sudah sepakat ya Ananda? Oke, kalau sudah, untuk kegiatan keyakinan kelas kita cukupkan. Mudah-mudahan nanti apa yang Ananda bikin bisa kita implementasikan di dalam proses belajar mengajar kita di 12 MIPA 1 ini. Oke, demikian saja. Setelah ini kita lanjut kepada materi kita. Kita tutup terlebih dahulu kegiatan keyakinan kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.